lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dipimpin berdoa dulu. Siapa yang memimpin? Oh ya, silakan dipimpin. Duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Siang, Bu. Ya, selamat siang. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Sebelum Bu Tika mulai, hari ini bagaimana kabarnya? Puasanya lancar? Ada yang tidak puasa? Ya, tidak puasa karena halangan ya. Ya, hari ini yang tidak berangkat siapa? Ya, berangkat sekolah. Alhamdulillah berarti sehat semua ya. Nah, sebelum Bu Tika mulai pembelajaran hari ini, ya, Bu Tika akan mengulas sedikit materi pertemuan sebelumnya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang makna tradisi kearifan lokal dan budaya. Ya, selain itu, Bu Tika juga sudah membagi kelompok, ya tidak? Kalian tentunya sudah berkelompok? Nah, sebelum membahas materi hari ini, kita akan mencoba tes dulu kemampuannya mengingat-ingat sebelum kita bahas di pertemuan hari ini. Kita tes dulu, nanti kalian bisa maju ke depan untuk mencoba menjawab tes awal sebelum pembelajaran pada hari ini. Minta tolong nanti satu anak dua, misalkan contoh Bu Tika akan ambil rumah adat Honai. Ya, rumah adat Honai ada di Papua misalkan. Nah, ya, suku Dayak, suku Dayak dari mana? Kalimantan. Ya, minta tolong, ayo maju ke depan. Ayo, satu dulu. Ayo, udah, segera, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Maju. Dua langsung. Nah, terus satu lagi. Ya, tidak apa-apa. Ya, coba Agatha. Ayo maju ta. Satu lagi. Malah Bu, beres mau kembalikan ke yang belum yang belum. Nah. Yuk satu lagi persiapan. Apa ya? Rama. Ayo sana satu. Orang satu sih. Sudah ya? Kirim jawaban. Berarti yang betul cuma berapa ini? Dari 20 ya, luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Ya, apa-apa. Namanya aja tes di awal ya, tidak? Ya, di akhir nanti jawabannya sudah betul semua ya, gitu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk di materi hari ini, yaitu membahas mengenai bagaimana sih kita menjaga melestarikan tradisi kearifan lokal dan budaya. Nah, pada saat kelas 7 kalian sudah pernah membahas mengenai 3 poin ini, iya tidak? Masih ingat atau tidak? Masih. Yang ajar pas kelas 7 siapa? Ya, Ayo Kudune ya. Harusnya kalian ingat
Ya, apa sih tradisi itu? Apa sih kearifan lokal itu? Apa sih budaya itu? Nah, pada saat kelas 7 kalian membahasnya lingkupnya kecil. Ya, lingkupnya hanya di Salatiga. Tradisi kearifan lokal budaya yang ada di Salatiga. Itu pada saat kelas 7. Ya, pada saat kelas 8 lingkupnya naik. Tingkatnya jadi Jawa Tengah. Ya, apa saja ya kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah, ya, kalian cari tradisi kearifan lokal dan budayanya. Nah, setelah itu di kelas 9, ya di kelas 3, ya, sama yang dibahas tradisi kearifan lokal dan budaya, tetapi lingkupnya sudah se-Indonesia. Jadi kalian akan ketika ajak jalan-jalan ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, pada saat kelas 9 ini selain kamu mempelajari tradisi kearifan lokal dan budaya, PR-mu ada satu lagi, yaitu bagaimana cara mempromosikan tradisi kearifan lokal dan budaya yang ada di Indonesia. Ya. Maka dari itu kemarin sudah ketika bagi menjadi kelompok. Nah, masing-masing kelompok sudah memilih daerah mana yang akan kalian angkat tradisi kearifan lokal dan budayanya. Ya, selain itu kalian juga sudah membuat videonya, ya tidak? Ya, sudah jadi videonya? Ada yang telah mengirimnya? Tidak apa-apa, ya. Nanti akan kita saksikan video karya kalian. Nah, sebelumnya ketika akan membahas lagi terkait apa tuh materi tradisi kearifan lokal budaya, contohnya apa, contohnya ya tradisi itu contohnya apa, budaya apa, kearifan lokal apa, terus nah deskripsi dari tradisi ya. Kalau gampangane tradisi itu ya segala sesuatu ya kebiasaan turun temurun dari nenek moyang kita yang masih kita jaga, masih kita pelihara, masih kita lakukan hingga saat ini. Nah, di sini ketika ambil contoh tradisi yang dari Bali. Ya, ada ngaben. Ya, ada yang tahu ngaben itu apa? Ya, prosesi pembakaran jenazah. Nah, selain itu ada metatah. Ya, potong gigi untuk persiapan kalau sudah mau menikah ya. Terus ada galungan. Apa galungan? Tidak tahu Bu ya, nanti dicari ya. Galungan itu juga salah satu tradisi yang ada di Bali. Nah, selanjutnya yaitu kearifan lokal. Kalau kearifan lokal, sering kali kalian akan bingung. Bedanya tradisi mbek kearifan lokal itu apa tuh Bu? Kok kalau rata-rata kalau sudah tradisi kok ya itu juga bisa saja kearifan lokal. Ya tidak? Nah, namanya saja kearifan lokal. Berarti di tempat itu apa yang unik, apa yang sesuatu apa yang ada di daerah itu khusus di situ. Kalau yang namanya lokal berarti di situ kok di tempat lain tidak ada. Sama-sama misalkan contoh paling gampang yang ada di Salatiga itu saparan. Sering kali bingung, saparan ini masuknya tradisi apa kearifan lokal dong? Kira-kira tradisi apa kearifan lokal? Sini kearifan lokal, sana tradisi. Ya. Saparan itu dua-duanya bisa, tetapi ada tapinya. Kalau saparan yang ibarat kata saparan ini, misal di sini ada saparan di Jawa Tengah atau di Grobogan misalkan ada saparan juga, ya sama-sama saparan itu berarti tradisi. Tetapi kalau keunikannya saparan di Tegalrejo itu beda, misalkan ada kunjungan kayak lebaran ngono kae. Nah itu namanya kearifan lokal karena adanya cuma di Salatiga, nggak dibawa misalkan ketika asli Salatiga pindah ke Kabupaten Grobogan, sama-sama mengadakan saparan. Mungkin di Grobogan saparannya hanya kayak kenduri kayak gitu kok, atau makan bersama misalkan. Nah, kearifan lokalnya saparan yang di Tegalrejo yang ketika harus berkunjung kan tidak berlaku di Grobogan, ya tidak? Hanya berlaku di Salatiga saja. Itu namanya bisa disebut dengan kearifan lokal.
Misalkan kamu orang Salatiga, kamu adatnya pakainya tradisi Jawa misalkan. Ya, kalau tradisi misal kamu mengadakan tedak siten atau turun tanah untuk bayi. Kalau itu tradisi, ketika Butika dari Salatiga pindah ke Aceh, tetap mengadakan atau melaksanakan tedak siten, itu namanya tradisi. Jadi tak jowo neng-di dibawa kemana-mana, itu masih wajar bisa dilakukan. Nah, kalau kearifan lokal, misalkan kearifan lokal yang ada di contoh di Bali ada subak, ya. Kalau subak kan berarti kaitannya dengan penataan tanah, penataan air, irigasinya, terus diatur oleh pekasehnya, ya, atau pemangku adatnya. Nah, kalau subak mau tak bawa ke Salatiga misalkan, kan nggak mungkin, ya. Bentuk tanahnya juga beda, terus tidak ada pekasihnya juga. Nah, itu namanya kearifan lokal. Selanjutnya, nah, gimana sih cara kita menjaga atau melestarikan tradisi kearifan lokal dan budaya? Ya, yang pertama ya kunjungan ke museum. Ya, nanti kita ke tempat-tempat yang mengandung bersejarah. Biasanya ada tempat-tempat atau ke desa wisata. Misalkan kita ke Wakurumpo kalau di Salatiga, terus ada mungkin bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Salatiga yang bisa kita kunjungi juga. Terus selain itu mencari informasi terkait tradisi kearifan lokal melalui sosial media. Kemarin Butika sudah memerintahkan kalian untuk membuat video. Ya, salah satu cara mencari atau membuat videonya dengan cara mencari video orang lain untuk digabungkan menjadi satu, menjadi videomu, diedit. Ya, terus mengikuti workshop, mengikuti lomba pertunjukan seni atau membuat video vlog yang sudah seperti yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya ya, sudah, terima kasih. Ya, sebelum kita tutup, di sini ada contoh karya video dari kelas lain. Berfungsi sebagai memorial kegiatan adat dan simbol kekeluargaan serta sering digunakan dengan budaya. Video yang dari Bali, Sumatera Barat, dan video setelah ini. Ya, jadi akan ada 3 video yang akan kita putar. Ya, sebenarnya banyak, ada 8, ya. Tetapi tidak semua akan kita putar. Ya, PR-mu di rumah. Ya, nanti setelah video ini nanti ada PR untuk kalian di rumah. Mau diapakan video yang lainnya, gitu ya. Nah, video ketiga kita Halo teman-teman.
kelompok kami akan mempresentasikan tentang suku Toraja. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Arya Bintang Putri, absen 3. Perkenalkan nama saya Arya Bintang absen 4. Perkenalkan nama saya Rani Komanda, absen 13. Perkenalkan nama saya Bella Sati, absen 13. Kami akan menampilkan video tentang kearifan lokal, tradisi, budaya, mengenai Toraja. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kearifan lokal dari suku Toraja, yaitu Rabu Solo. Rabu Solo adalah upacara adat kematian masyarakat Toraja yang dilestarikan hingga saat ini. Menurut masyarakat Toraja, keyakinan orang kalau kita meninggal dunia apabila tidak diacarakan oleh keluarga, bahkan anak dan cucunya yang tinggal di muka bumi, sudah barang pasti akan mendapat karma yang buruk. Proses upacara adat ini biasanya dilaksanakan saat matahari mulai condong ke barat sebagai simbol berakhirnya kehidupan di dunia. Dalam tradisi ini, Manene adalah tradisi yang dilakukan dengan cara mengeluarkan jenazah leluhur dari kuburan batu atau patene untuk dibersihkan dan diganti pakaiannya. Tradisi ini biasa dilakukan setiap 3 tahun sekali setelah masa panen besar. Keluarga akan berkumpul di makam, kemudian dilanjut dengan membuka peti jenazah, lalu akan dilakukan pembersihan peti jenazah dan peti. halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mengenal lebih dekat budaya Toraja yang paling unik dan kaya akan makna, yaitu makanan papillon. Papillon dimasak dengan cara unik, yaitu menggunakan bumbu sebagai wadah memasak. Teknik ini sudah digunakan sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Papillon biasanya dibuat dari daging babi, ayam atau ikan, daun mayana, serai, jahe, bawang putih, bawang merah, cabai, dan santan. Bahan-bahan itu dicampur menjadi satu lalu dimasukkan ke dalam bambu. Proses ini membuat bumbu meresap sempurna ke dalam daging dan aroma bambu memberi rasa khas yang gurih serta harum. Papillon tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Toraja. Budaya kedua yang akan kita bahas adalah tarian Maranding. Tarian ini dikenal sebagai tari perang karena mengibarkan keberanian dan jiwa kepahlawanan para pria Toraja pada masa lampau. Pada zaman dahulu, Maranding ditarikan untuk menyambut para pejuang yang pulang dari medan perang. Selain itu, tarian ini juga menjadi simbol penghormatan kepada orang yang dianggap berjasa bagi keluarga atau masyarakat. Kita sudah melihat 3 video, ya. Dari yang pertama, yaitu dari daerah mana? Bali. Ya, yang video pertama terkait tradisi kearifan lokal budaya dari Bali. Yang kedua dari Sumatera Barat. Dan yang terakhir dari Toraja. Dari ketiga video tersebut pasti ada plus minusnya, ada yang bisa diambil bagusnya di mana, dan pasti juga ada kurangannya. Dari 3 video tersebut yang paling lengkap yang mana? Yang Toraja. Ya, karena di situ dari video dijelaskan, ya, pengisi suaranya juga jelas dan ada tambahan teksnya menambah kelengkapan ketika dipresentasikan, ya. Nah, berikutnya kita tunggu. Nah, setelah ini silahkan kita akan evaluasi, ya, semua saja dibuka HP, ya. Nanti dikerjakan berkelompok, ya, berkelompok. Kelompok yang tidak membawa HP nanti mengerjakan di depan sini. Ayo, kelompok yang tidak membawa HP berempat berarti maju semua di bagian sana. Sebentar. Sudah pada masuk semua? Ya, linknya sudah berikan masukkan di grup. Setelah masuk, silahkan profil kalian diganti. Ya, diisi langsung kok, kalian yang main ya. Ayo, berempat berdiri aja, tidak apa-apa. Nanti kan jawab soalnya. Ya, nama panggilan dikasih 9H kelompok apa? Misal 9H Bali, 9H Toraja, 9H Sumatera Utara, Sumber, Sumatera Barat. Bebas. Ya, aku 9H apa tapi kelompokmu apa? Ayo.
9H daerah mana? Kamu kelompok dari daerah mana? Ya, berarti 9H Aceh, 9H Maluku, 9H Toraja. Bisa? Bisa, dengan Siva? Ya. Sudah? Kalau sudah, silakan mulai dijalankan. Kalian mulai berjalan, ikuti panah. Di situ akan ketemu pertanyaan, silakan mulai dijawab. Nah, ayo. Kesini. Nah. Ayo. Ya, dari Bali. Nah. Lanjut. Ada yang salah? Ada. Ayo. Coba nanti kelompok siapa yang nilainya paling tinggi? Ada yang sudah selesai? Berapa? 10. Ayo. Orang bintang yang suka merantau. Yang sudah berhenti dulu, ya. Jangan apa? Jangan keluar dulu. Nanti kita evaluasi bersama. Nunggu yang depan. Sudah. Ya. Terus untuk lihat kita lihat ya salahnya di mana. Kita dari awal kita ulas saja. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan sekelompok masyarakat secara berulang-ulang akan ada juga kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang disebut dengan tradisi. Ada yang salah jawabannya? Ya. Sama dua, daerah Bali masyarakat penghormatan terakhir. Ya, dan kalau orang Solo dari mana? Kalau Berobosan, ada yang tahu nggak Berobosan dari apa? Berobosan itu dari Jawa. Kalau ada yang meninggal, kita blusukin di bawah di bawahnya keranda untuk biasanya anak cucunya biasanya itu namanya Berobosan. Ya, bagi yang baru tahu ya. Terus tari saman dari mana? Selanjutnya yang terkenal dengan rumah adat Honai. Jawabannya Minangkabau. Honai dari mana tuh? Papua. Kemungkinan salahnya paling agak Asmat Dhani. Ya karena dua-duanya suku dari Papua. Tapi yang rumah adat Honai itu suku Dhani. Terus selanjutnya ya suku manakah yang di wilayah NTT? Ya suku Manggarai. Ya terus selanjutnya pakaian ulos benar dari Batak. Terus tari legong dari Bali. Wayang kulit Jawa. Ya. Larangan-larangan tidak boleh menyalakan api, dilarang keluar rumah itu ya jawabannya nyepi. Oh jawabannya salah. Oh ya apa? Yang penting tahu ya evaluasinya ya. Ketika dia tidak bekerja, tidak kemana-mana, tidak boleh menyalakan api itu nyepi. Terus selanjutnya angklung dari Jawa Barat, gamelan Jawa, suku bangsa yang mendiami wilayah Kalimantan. Ya rumah panjang jawabannya suku Dayak, Pangkonan suku Toraja tadi sudah dibahas.
bahan video juga. Terus pilihan wilayah pesisir Sumatera Barat. Ya, jawabannya apa? Merantau. Jawabannya Minangkabau. Kalau ya biasanya itu kalau sampai difilmkan itu loh. Jadi nanti merantau jauh terus pulang kayak gitu. Terus Tarik Kesak Bali, Tapura Bali. Terus upacara adat ngabel Bali lagi, Rambu Solo Toraja, Joglo Jawa, yang terakhir tari pendek juga dari Bali. Nah, dari berbagai pertanyaan tadi banyak sekali tentang Bali ya enggak? Bahkan tarinya juga banyak sekali. Ada tari pendek, ada petak juga, terus ada legong juga. Berarti Indonesia itu sangat kaya sekali. Ya, itu baru tarinya, belum musiknya, belum rumah adatnya, terus apa lagi? Ya senjatanya, belum bahasanya juga. Ya, bahasanya juga sangat beragam. Nah, untuk peringkatnya tadi yang paling tinggi 9H Sumatera Barat. Ya, 9H Sumatera Barat mana? Ya, beri tepuk tangan untuk 9H Sumatera Barat. Ya, paling tinggi ya benar 19 dengan waktu 217 detik. Ya, paling lama itu ya, dari pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan ya, ketika akan menunjuk 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba yang laki-laki nanti Rama, yang perempuan Anis. Ya, silahkan ke depan disimpulkan ya. Ayo Rama dulu. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Maju enggak apa-apa, biar kita di sana. Dapat dari pembelajaran hari ini? Maju enggak apa-apa, biar kita di sana. Jadi hari ini pembelajaran yang saya dapat yaitu pengertian dari tradisi, kearifan lokal dan budaya serta bentuk contohnya. Serta dari video yang dibuat teman-teman, saya juga mengetahui dari kearifan lokal, tradisi serta budaya di daerah tersebut. Terima kasih. Selanjutnya Anis juga yang memberikan Baik, jadi sebenarnya tuh sama dengan jawaban nama tadi. Jadi di Indonesia itu sebenarnya bukan cuma beberapa daerah saja, tapi banyak macam-macamnya dari tradisi, kearifan lokal dan juga budaya. Nah, dari pembelajaran kali ini, saya jadi lebih mengenal tuh dari tradisi, kearifan lokal dan budaya dari berbagai daerah. Bukan dari Jawa saja, tapi juga dari daerah-daerah lainnya. terima kasih. Ya, beri tepuk tangan buat Rama dan ya, pembelajaran hari ini sangat menarik sekali ya. Pembelajaran hari ini sangat menarik sekali ya. Kita belajar ya. Ini padahal baru beberapa contoh dari daerah. Ya, tadi yang pertama Bali, yang kedua Sumatera Barat, yang terakhir yaitu Toraja. Baru 3 padahal. Ya tidak? Iya. Apalagi sampai 8 kelompok kita tayangkan semua. Berarti ilmunya kita semakin nambah, semakin banyak lagi. Ya. Terus untuk pertemuan minggu depan, ya, tadi sedikit sudah Butika sampaikan bahwa PR kalian adalah membuka video yang link Butika yang sudah di-share di grup kalian. Berarti jangan yang lain sudah jawaban. Itu yang perlu kalian ingat. Paham? Ya, pembelajaran untuk siang hari ini Butika tutup. Dipimpin doa dulu, kita akhiri dengan doa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam.